Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga ya untuk matematika wajib. Hari ini kita masih pada bab dimensi 3, namun pada sub jarak titik ke titik. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kedudukan titik, garis, dan bidang, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas jaraknya, yaitu jarak titik ke titik. Nah, sebelum membahas apa sih sebenarnya pengertian dari jarak titik ke titik, kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita masuk ke konsep yang pertama. Kalian bisa perhatikan gambar 1. Gambar 1 di sana ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu berbentuk sebuah kubus, dan gambar B itu gambar yang tidak beraturan ya. Nah, kita lihat gambar 1A merupakan kubus ABCD EFGH. Namanya ini ya, dengan panjang rusuknya. Panjang rusuk itu yang ini. Nah, ruas garis ini atau ruas garis ini sama gitu ya. Panjang rusuknya adalah 3 cm. EC, EG dan AC masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan C, titik E dengan G, serta titik A dengan titik C. Nah, ini berarti apa? Berarti EC ini, kita lihat EC ini merupakan jarak titik E ke titik C. Kemudian EG, kita lihat EG yang mana? EG merupakan jarak titik E ke titik G. Kemudian AC adalah jarak titik A ke titik C. Ini berarti apa? Apa yang bisa kalian simpulkan? Berarti jarak titik ke titik itu berbentuk sebuah garis. Bisa garis yang terbentuk melalui ruas garis, bisa yang terbentuk melalui diagonal bidang, juga bisa terbentuk dari diagonal ruang. Nah, sekarang kita lihat gambar yang D. Katanya, jarak antara titik P dan Q, ini titik P, ini titik Q, adalah panjang ruas garis PQ. Nah, jelas ya, berarti untuk apapun bentuknya, bangun ruangnya berbentuk apapun, untuk jarak titik ke titik nanti berbentuk sebuah garis. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, kita akan lihat beberapa bangun ya, untuk lebih bisa mengidentifikasi jarak titik ke titik. Oke. Ini kalian perhatikan tabel yang 1 ya. Tabel 1 ini menggambarkan dia jarak titik ke titik di dalam bangun ruang. Oke. Untuk yang pertama, ini bangun ruangnya berbentuk kubus. Kalian lihat ada pertanyaan di sana, manakah yang merupakan jarak titik F ke G? Jawabannya adalah apa? FG ini berbentuk apa? Berbentuk ruas garis, sehingga jawabannya adalah panjang ruas garis FG. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk nomor 1, manakah yang merupakan jarak antara titik B ke D? Lihat, BD ini berbentuk garis apa? Dia garis yang terbentuk melalui diagonal bidang, sehingga jawabannya adalah panjang diagonal BD. Jadi jarak titik B ke titik D adalah panjang diagonal garis BD. Kemudian untuk yang nomor 2, lihat, itu sama seperti nomor yang pertama, namun dia sedikit panjang. Nah, beda, ini namanya balok. Kalau dia ukurannya sama, ruas garisnya itu sama ya, itu namanya kubus. Tapi kalau dia ruas garisnya berbeda-beda, yang ini ternyata lebih panjang daripada yang ini, berarti dia namanya balok. Nah, sekarang pertanyaan untuk balok nomor 2, manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Lihat, PN ini berbentuk garis apa? Berbentuk diagonal ruang. Berarti jarak titik P ke N adalah panjang diagonal ruang dari garis PN. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan L? QL ternyata berbentuk diagonal bidang, sehingga jawaban jarak titik Q ke titik L adalah
panjang diagonal bidang QL. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 ini kira-kira bentuknya apa? Bentuknya balok, benar. Karena dia panjangnya beda ya. BC ternyata lebih panjang dari CG, maka dia berbentuk balok. Nah, pertanyaannya manakah yang merupakan jarak titik F ke titik E ke titik F? Nah, berarti bentuknya apa? Bentuknya ruas garis. Berarti jawabannya jarak titik E ke titik F adalah panjang ruas garis EF. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Titik B dan D ini berbentuk diagonal bidang, sehingga jawabannya adalah panjang diagonal bidang dari garis BD. Nah, yang nomor 4 ini dia berbentuk sebuah limas segi 4. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? Lihat, titik T dan D ini berbentuk ruas garis, sehingga jawaban dari jarak antara titik D ke titik D adalah panjang ruas garis TD. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Lihat, titik BD ini atau garis BD ini bentuknya apa? Bentuknya diagonal bidang. Berarti jawaban dari jarak antara titik B ke D adalah panjang diagonal bidang dari garis BD. Oke. Jadi untuk konsep yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa jarak titik ke titik itu berbentuk sebuah garis. Garisnya bisa dibentuk dari panjang ruas garis atau dari panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua ini merupakan tips gitu ya, bisa disebut sebagai tips untuk menentukan panjang atau jarak titik ke titik gitu. Nah, sekarang kita perhatikan gambar 2 berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik-titik itu mempresentasikan kota. Berarti ini sebagai kota A, kota B, kota C, dan kota D. Dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Berarti garis ini itu menghubungkan kota D ke kota C gitu. Gitu ya. Nah, sekarang ada deskripsinya nih. Nasita berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Jadi Nasita pingin ke kota C, awalnya dia dari kota A. Nah, tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nasita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nasita pada tabel yang kedua. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk jawaban Anda. Oke, panjang juga ya pertanyaannya. Kita lihat, kita tentukan dulu kemungkinan rute yang dilewati oleh Nasita dari kota A ke kota C. Nah, dari kota A ke kota C, kemungkinan rutenya yang pertama bisa dari A ke D ke C. Bisa ya. Jaraknya berapa? Jadi AD itu 20, DC 23. Berarti 20 ditambah 23 sama dengan 43. Kemudian kemungkinan yang kedua apa? Bisa melewati A, D, B, C. Wah, panjang juga ya rutenya. Kita lihat panjang rutenya berapa? 20 ditambah 17 ditambah 18 sama dengan 55 km. Kemudian bisa juga langsung dari titik A langsung menuju C. Berapa panjangnya? 27 km. Untuk diagonal yang ini itu 27 km. Untuk diagonal BD itu 17 km. Berarti dari A ke C itu 27 km. Kemudian kemungkinan rute yang dilewati oleh Nasita apa? A, B, C. Berapa panjangnya? 16 ditambah 18 itu 34 km. Gitu. Kemudian apa kemungkinan terakhir? Bisa A, B, D, C. Berapa? 16 ditambah 17 ditambah 23 sama dengan 56 km. Pertanyaannya, rute manakah yang terpendek? Kalau rute manakah yang terpendek berarti jaraknya ya. Jarak yang terpendek yang mana? Ternyata berdasarkan panjang lintasan yang terpendek adalah dari A langsung menuju
kota C, itu 27 km. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Menurut pendapat kita, ya, kita sepakati jaraknya itu pilih jarak yang terpendek. Berarti jarak dari kota A ke kota C itu yang terpendek adalah 27 km. Beri alasan untuk jawaban Anda. Kenapa? Nah, logikanya kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, kita pinginnya itu sampainya cepat kan? Berarti kalau mau sampainya cepat, kita pilih rute yang terpendek. Kalau rute yang terpanjang tentu jarak tempuhnya, waktu tempuhnya semakin lama. Seperti itu alasannya. Nah, dari konsep yang kedua ini, berarti dapat kita simpulkan apa sih yang bisa kita simpulkan untuk jarak titik ke titik? Berarti berdasarkan konsep 1 dan konsep 2, maka jarak titik ke titik adalah jarak terpendek yang menghubungkan titik satu dengan titik lainnya. Nah, penghubungnya itu berbentuk sebuah garis bila digambarkan. Nah, garis itu bisa terbentuk melalui panjang ruas garis, bisa melalui diagonal bidang, juga bisa melalui diagonal ruang. Nah, di sini kita misalkan Miss punya titik A, titik B, dan titik C. Nah, untuk menentukan jarak titik A ke titik B, ini bisa menggunakan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini tentunya sudah kalian pelajari di SMP atau di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 10 pada materi trigonometri. Tentunya sudah mengenal apa itu teorema Pitagoras. Nah, rumusnya kalau kita mencari AB berarti sama dengan akar dari AC kuadrat plus BC kuadrat. Maksudnya panjang ruas garis yang paling panjang atau yang miring merupakan penjumlahan dari dua sisi yang lainnya. Kemudian kita akarin gitu. Nah, ini untuk konsepnya. Ternyata kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Nah, untuk contohnya kalian lihat dalam suatu kamar berukuran 4 dikali 4 dikali 4 dalam satuan meter. Ini 4 kali 4 kali 4 maksudnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, jadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Kamar tersebut digambarkan sebagai sebuah kubus ABCDEFGH. Kenapa sebuah kubus? Karena apa? Karena panjang ruas garisnya sama, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Misalnya kalau panjang ruas garisnya misalnya beda, 4 dikali 10 kali 15 itu bisa tidak Miss disebut kubus. Nah, itu bukan sebuah kubus, tapi namanya sebuah balok ketika panjang untuk panjang, kemudian lebar untuk tingginya itu berbeda, maka dia disebut dengan balok. Nah, sama-sama dia disebut dengan kubus. Nah, pertanyaannya, berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, lampu itu kita misalkan dengan titik T ya. Titik T ini ternyata perpotongan antara garis yang membentuk diagonal EG dan diagonal FH. Nah, titik tengahnya adalah titik T, di mana titik T ini kita pasang sebuah lampu. Kemudian jarak dari lampu ke salah satu sudut lantai. Sudut lantai itu bisa A, bisa B, bisa C, juga bisa D. Berarti apa? Karena T ini di tengah-tengah, berada di tengah-tengah paling atas, berarti panjang TA itu sama dengan panjang TB, sama dengan panjang TC, juga sama dengan panjang TD. Berarti kita bisa pilih salah satunya. Nah, kita pilih jarak TA. Jadi untuk jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar, kita pilih jarak titik T ke titik A gitu. Nah, untuk mencari panjang TA, kita bisa menggunakan dua sisi yang lainnya yang telah diketahui panjangnya. Kita lihat EA. EA ini panjangnya berapa? Ini berbentuk apa sih? EA ini tinggi ya. Tingginya adalah 4. Berarti EA adalah 4 meter. Kemudian ET itu terbentuk melalui diagonal
EG. Nah, diagonal EG berarti ET ini adalah setengah dari EG. Kalian masih ingat cara mencari EG atau cara mencari diagonal bidang? Bisa kita langsung ya cari ya. Nah, karena dia diagonal bidang, maka rumusnya A akar 2. Nah, A akar 2 berarti kalau ET itu setengah dari EG, berarti ET itu setengah dari A akar 2, di mana A-nya adalah sisi. Langsung kita substitusikan, ET sama dengan setengah. Nah, sisinya berapa? Ruas garisnya berapa? 4 ya. 4 ya, berarti 4 akar 2. Setengah dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, setelah dapat ET dan dapat EA, langsung kita substitusikan ke dalam TA. Nah, kebetulan TA ini, untuk mencari TA, kita bisa memperhatikan segitiga AET. Nah, sehingga TA ini bisa kita cari menggunakan dalil Pitagoras. Sehingga TA sama dengan akar dari AE kuadrat plus ET kuadrat. TA sama dengan akar AE-nya adalah 4 kuadrat plus ET kuadrat. ET-nya adalah 2 akar 2. Kita kuadratin, jadi TA sama dengan 4 dikali 4 itu sama dengan 16 plus 2 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 8. Sehingga akar 16 ditambah akar 8 adalah akar 24. Akar 24 ini sama aja akar berapa? Akar 4 dikali 6. Akar 4 berarti 2. Berarti 2 akar 6. Jadi untuk jarak titik T ke titik A adalah 2 akar 6. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, latihannya kita bahas bareng-bareng aja. Nah, untuk yang nomor 1, kita lihat di situ ada limas. Limasnya apa? Limas segitiga, namanya TABC. Dengan bidang alasnya berbentuk segitiga sama sisi. TA, kita lihat TA ini tegak lurus dengan bidang alas. Nah, ini tegak lurus dengan alasnya. Jika panjang AB sama dengan 4 akar 2, kemudian TA 4 cm, tentukan jarak titik T ke titik C. Nah, kita harus menentukan titik T ke titik C. Bisa ya langsung pakai Pitagoras. Pakai apa? Pakai segitiga yang ini. Nah, karena jarak titik T ke titik C adalah garis TC, maka TC jika menggunakan dalil Pitagoras sama dengan akar dari AC dikuadratkan ditambah TA dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari AC itu berapa? Berapa AC? AC ini tentunya kita cari dulu ya. Dari apa? Bisa melalui AC ini ya. Bisa kita cari melalui garis ini, garis AB. AB ini kan 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Kemudian nanti kita cari TB-nya berapa. Gitu. Kemudian nanti kita cari TA-nya. Nah, ternyata TA-nya di sini sudah diketahui 4. TA itu tegak lurus dengan AC. Gitu kan? Dia tegak lurus dengan AC. Berarti kita carinya gimana caranya? Berarti AC itu sama dengan TA. Berarti AC itu sama dengan Nah, AC itu apa? Nah, coba kalian perhatikan nih di soalnya. Ternyata di soalnya itu ya, alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, berarti sisinya itu sama ya. Berarti jarak
dari AB itu sama dengan BC sama dengan CA. Iya enggak? Iya kan? Berarti kalau kita ingin mencari AC itu sama dengan panjang AB. Panjang AB berapa? 4 akar 2. Berarti AC juga 4 akar 2. Kalau 4 akar 2 kita kuadratin, 4 dikali 4 itu 16. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Jadi 16 kali 2 itu sama dengan 32. Kemudian TA. TA-nya berapa? TA-nya sudah diketahui, yaitu 4. Jadi kita tinggal substitusikan. Jadi TC sama dengan akar dari 32 ditambah 16. Nah, akar dari 32 ditambah 16 itu berapa? Akar dari 48. Nah, akar 48 ini kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Sehingga jarak dari titik T ke titik C adalah 4 akar 3. Oke? Oke, fix ya nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Ini berbentuk limas, ya. Dia limasnya segi 6. Kok bisa segi 6? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat soalnya diketahui panjang AB. Panjang AB adalah 10. Kemudian panjang TA adalah 13. Titik O merupakan titik tengah BE. Nah, artinya di sini, di sini ada sebuah titik di mana titik ini adalah titik tengah dari BE. Tentukan jarak antara titik T ke O. Nah, BE ini titik tengahnya kita misalkan sebagai O. Jadi nanti yang ditanya titik T ke titik O. Gitu. Nah, berarti kita cari panjang ruas TO. Untuk mencari TO, di sini ada kalian awang-awang, di sini ada titik O. Berarti misalkan kita ingin mencari TO melalui apa? Melalui dua ruas garis yang lainnya. Misalkan TE dan OE gitu. Jadi nanti di sini ada titik O, di sini ada titik O gitu ya. Di sini ada titik O, kita akan mencari, apakah ada pensil di sini? Nah, kita hapus dulu deh. Di sini kita hapus dulu. Miss akan menggambarkan ya, kurang lebih ya. Di sini ada sebuah titik. Nah, ini namanya titik O. Nah, ini anggap titik O ya. Ini O-nya anggap O. Nah, titik O. Berarti kita akan mencari ruas garis yang mana? Akan mencari garis TO. Nah, garis ini. Nah, anggap lurus ya. Garis TO melalui apa? Garis TE. Garis TE ini, wah, nggak bagus banget ya gambarnya. Garis ini ya, melalui garis TE. Nah, dan setengah diagonal dari BE, misalkan OE. Nah, berarti kita akan mencari jarak TO melalui ini. Nah, sekarang TE berapa panjangnya? Nah, kita diketahui tadi TA. TA itu 13 kan? Nah, panjang TA itu sama dengan panjang TB, sama dengan panjang TC, sama dengan panjang TD, sama dengan panjang TE. Berarti TE sama dengan TA. TE sama dengan TA sama dengan 13 cm. Nah, kemudian kita lihat diketahui AB-nya itu 10. Nah, AB itu 10. Berarti ini bisa kita tarik garis di mana nanti kalau segi 6 ini berarti sisi-sisinya itu sama. Nah, nih kalau kita tarik garis ke sini. Nah, ke sini ya anggap lurus.
kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, kemudian tarik garis ke sini, gitu kan? Nah, bisa kalian lihat, ternyata panjang ini, panjang AB itu sama dengan panjang OE. Sehingga OE sama dengan AB sama dengan 10. Berarti semuanya sudah kita ketahui. Berarti tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. TO sama dengan akar dari TE kuadrat min OE kuadrat. Sama dengan akar dari 13 kuadrat sama dengan 169 dikurangi dengan akar 10 kuadrat. Berarti min 100. Jadi 169 dikurang 100 itu sama dengan akar dari 69. Jadi jarak titik T ke O itu adalah akar 69. Nah, seperti itu. Nah, untuk nomor 2. Sekarang untuk nomor 3, kita lihat untuk nomor 3. Di sini berbentuk apa ini? Alasnya berbentuk persegi 4 ya. Tapi ada juga sisi yang berbentuk trapesium seperti ini. Nah, diketahui gambar ini, jika diketahui panjang AB sama dengan 5, kemudian AE, kemudian BC, kemudian EF itu sama dengan 4 cm, maka tentukan jarak titik A dan C. Ingat, jarak titik A dan C berarti yang ditanyakan adalah ruas garis AC. Nah, ruas garis AC ini ternyata berbentuk diagonal bidang, namun sayangnya panjang AB tidak sama dengan panjang BC. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus cepat A akar 2, tapi kita cari sisinya. Nah, diketahui titik ruas garis AB itu sama dengan 5. Kemudian ruas garis BC itu sama dengan 4. Berarti langsung kita substitusikan. AC berarti sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar dari 5 kuadrat itu 25 ditambah 4 kuadrat itu 16. Berarti sama dengan akar 41. Selesai untuk jarak titik A ke C, yaitu garis AC-nya selesai. Kemudian yang keduanya, oke, untuk yang EC, kita lihat yang EC itu ini ya. Nah, EC ini berbentuk apa? Diagonal ruang. Nah, lihat EC, kita bisa menentukan EC ini dari mana? AE, ya. AE dan ruas garis AC. Gitu. Jadi EC sama dengan akar dari AE kuadrat plus AC kuadrat sama dengan akar dari AE. AE itu apa? AE itu 4. 4 dikuadratin. Berarti akar dari 16 ditambah AC kuadrat. AC itu berbentuk apa? Diagonal bidang. Nah, AC sudah diketahui ya. Di nomor A, AC adalah akar dari 4 1. Nah, akar 41 dikuadratin itu ya 41. Nah, berarti akar 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Nah, kemudian yang terakhir AG. AG itu ini, AG sama berbentuk diagonal ruang. Nah, AG ini sama dengan akar dari AH kuadrat ditambah HG kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah. AH berapa? AH itu bentuknya apa sih? Di sini ya. Nah, ini kebetulan AE itu kan panjangnya 4. Ya. Kemudian tentunya sama dengan DH. Pasti DH juga 4. Nah, AD juga 4. Nah, ini berbentuk sisinya sama. Berarti AH ini bisa kita bentuk melalui apa? Ya, A akar 2. A itu berarti sisinya 4. Ya, 4 dikalikan dengan akar 2. 4 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 32. Ditambah HG. HG itu sama dengan 4. Berarti 4 dikuadratkan sama dengan
16 berarti akar 32 ditambah 16 sama dengan akar 48. Oke? Oke. Nah, selesai untuk materi kita di pertemuan ketiga kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Oke, semoga pembelajaran hari ini mudah untuk dipahami. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.